ketiga surat Ali Imran. Kita lanjutkan mulai ayat 10. Surat Ali Imran mulai ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum Innal ladzina kafaru lan yughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an Wa ulaika hum qudun nar. wa ulaika hum waqudun nar Kadzabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadabi al-fir'aun walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina ba'adahumullahu bi dzunubihim. kadzabu bi ayatina fa'akhadhahumullahu bi dzunubihim Wallahu syadidul iqab. wallahu syadidul iqab Qulil ladzina kafaru satughlabuna wa tusaruna ila jahannam. qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsaruna ila jahannam Wa bi'sal mihad. wa bi'sal mihad Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata. qad kana lakum ayatun fi Fi'atun tuqatilu fi sabilillah fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kabiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. wa ukhra kabiratun yarawnahum mithlaihim Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'. Allahu yu'ayyidu Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. inna fi dzalika Kita pahami dulu mulai ayat 10. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lam tughniya anhum, sekali-kali tidak. Jadi kata lam itu artinya tidak akan pernah sama sekali. Jadi sekali-kali tidak
tidak memberi manfaat kepada mereka. Amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Harta mereka dan anak-anak mereka dari siksa Allah. Jadi sama sekali tidak akan bisa memberi manfaat sedikit pun. Walaupun mengumpulkan harta sebanyak mungkin, gak akan pernah bisa memberi manfaat kalau mereka tetap kafir. Karena syaratnya bisa menjadi amal soleh, baik harta maupun anak, itu syaratnya harus ada iman. Tanpa iman tidak bisa memberi manfaat sama sekali. Walaupun seandainya memiliki bumi seisinya, semuanya, untuk menebus siksa neraka, gak akan pernah bisa. Seandainya pun memiliki emas sepenuh bumi dan menjadi miliknya semua, sama sekali tidak berguna untuk menebus siksa neraka. Wa ulaika hum waqudun, dan mereka itulah bahan bakar api neraka. Jadi bahan bakar api neraka itu dari harta dan anak-anak orang kafir. Orang kafir sendiri di situ tempatnya. Makanya seringkali sampaikan, kita hidup di dunia yang sangat sebentar. Mungkin kalau umur kita 80 tahun, nggak ada 1,5 jamnya di akhir. Tapi kenapa sampai nggak sempat memahami Quran? Ada yang hari-hari ke masjid tapi tidak pernah memahami Quran. Sudah sampai umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, sering ke masjid, sering ke musola, tapi nggak pernah memahami Quran secara tuntas. Padahal Quran itu yang bisa menyelamatkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Kadang bi ali Fir'auna. Nah, seperti perilaku kaum Fir'aun, keluarga Fir'aun, waladina min qablihi, dan orang-orang sebelum mereka. Jadi kalau Fir'aun itu memusuhi Musa, Harun, dan orang-orang mukmin, yang sebelumnya itu luar biasa banyaknya. Itu Nabi So'eb itu dimusuhi, Nabi Hud dimusuhi, Nabi Soleh dimusuhi, Nabi Ibrahim dimusuhi, Nabi Daud dimusuhi, Nabi Nuh dimusuhi, gitu kan. Maka min qablihi, dan orang-orang sebelum itu, sebelum hidupnya Fir'aun, kadzabu bi ayatina, mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Nabi Rasul mereka diberi kitab, tetapi mereka tidak mengimani, tidak meyakini. Mereka mendustakannya. Fa'abadahumullahu bidunubihim, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka, bidunubihim. Jadi konsekuensi dari mengkafiri ayat Allah dan berbuat dosa itu disiksa oleh Allah. Wallahu satidul iqab, dan Allah itu sangat keras siksanya. Nggak ada yang bisa nandingi kehebatan, keberatan, dahsyatnya siksa dari Allah. Itu digambarkan dalam hadis, baru siksa di alam kubur aja, ibaratnya itu anggota tubuh yang paling atas, ubun-ubun, itu merasa dihimpit oleh bumi, bisa ketemu anggota tubuh paling bawah. Anggota tubuh paling kanan dihimpit sampai ketemu anggota tubuh paling tinggi. Itu siksa neraka yang ringan itu kalau telapak kaki menyentuh lantainya, ya, itu otaknya sudah mendidih, isi perutnya sudah protol semua.
Makanya tidak usah berani-berani dusta pada Allah. Tidak usah berani-berani mengkufuri ayat-ayat Allah. Ya. Kita beruntung masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita masih kesempatan hidup untuk memahami tuntunan Allah dan Rasul. Makanya harus betul-betul dimanfaatkan semaksimal mungkin. Toh hidup di dunia tidak lama. Qul lilladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang kafir, satughlabuna wa tusaruna ila jahannam. Niscaya mereka akan dikalahkan di dunia ini. Wa tusaru, dan akan dikumpulkan ila jahannam, di jahannam. Jadi walaupun orang sebagian besar gak percaya, bahkan mereka yang mengatakan, wah di neraka nanti enak ya temannya banyak, artis-artis ibu kota banyak. Kalau nggak ada ibu kota ya ibu RT atau ibu RW, kumpul semua. Jadi dikira di neraka itu seperti di dunia ini gitu loh, bisa lunjak-lunjak, bisa main-main. Padahal mereka itu ya di dunia akan dikalahkan, di akhirat dikumpulkan di neraka jahanam. Dan tapi yang namanya orang nggak percaya itu dia ngomongi gimana-gimana ya malah tetap merendahkan, tidak mau mempercayai kebenaran ayat-ayat Allah. Wa bi'sal mihad, itu jahanam tadi, itu seburuk-buruk tempat kembali, seburuk-buruk tempat tinggal. Jadi nggak usah pesen kapling, nanti sudah disediakan. Asal kafir otomatis gitu. Juga musyrik sampai meninggal juga dipilih. Mungkin yang paling banyak itu munafik gitu, yang berpenyakit hati. Itu tempatnya luas di neraka jahanam. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak kekurangan tempat. Jadi asal tadi memenuhi itu, nah itu persyaratan neraka jahanam bisa masuk. Qad lakum ayatun fi fi'atainil taqota. Coba ini. Sesungguhnya telah ada tanda-tanda bagi kamu, ayat. Apa tanda itu? Fi fi'atainil taqota. Ketemunya dua golongan yang bertemu, dua golongan yang bertempur. Ya. Bertempur bisa di medan perang, bertempur melalui pengaruh, bertempur melalui kekuasaan, bertempur melalui segala macam persaingan antara surga dan neraka, antara orang-orang iman dan amal soleh dengan orang-orang yang kafir dan sejenisnya. Tuqatilu fi sabilillah. Jadi ada fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Satu kelompok bertempur berada di jalan Allah. Jadi siang malam sore malam sewaktu-waktu selalu fi sabilillah. Bapak Ibu, yang namanya disebutkan al-taqota itu tidak harus dalam bentuk kita. Yang namanya pertempuran tidak harus di medan perang. Pertempuran itu bisa terjadi juga dimanapun kapanpun. Kadang-kadang pertempuran terjadi pada diri kita masing-masing, antara pengaruh malaikat dengan pengaruh setan. Baru pagi-pagi jam 4 setelah makan sahur itu sudah terjadi pertempuran, ke masjid atau tidak, ke masjid atau tidak. Ya, iya kan? Ternyata setannya lebih menang. Pagi-pagi ngantuk, nggak cocok kalau ke masjid. Nah, dari pertempuran dimenangkan oleh setan. Nanti juga begitu. Misalnya siang hari sore hari ini ikut memahami Quran apa tidak, memahami Quran apa tidak.
Itu pertempuran kadang iblisnya pintar sekali. Nah, tapi pakai kan sudah pahami masuk sore lagi gitu kan. Nggak usah kerap-kerap gitu. Nah, nanti setan bisiki, hidupmu di dunia tinggal sebentar loh, harus fokus, tarik ulur gitu kan. Jadi pertempuran itu terjadi di mana saja, kapan saja, tidak harus pada medan perang. Nah, apalagi perangnya itu perang pengaruh melalui berbagai macam media. Yang media itu sudah masuk kemana-mana, ke HP kita, ya kan? Itu pengaruh-pengaruh negatif kan luar biasa banyaknya kan. Nah itu. Maka wa ukhra kafiratu yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Dan kelompok yang lain, golongan yang lain itu orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu melihat kelompok orang-orang yang beriman itu kelihatan oleh mereka kekuatannya 2 kali lipat. Masih ingat kan dalam perang Badar? Masih ingat kan dalam perang Khandaq? Atau mereka dengan Al-Ahzab? Mereka berlapis-lapis koalisi antara orang-orang Yahudi di Madinah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir Mekah, koalisi dengan orang-orang munafik di Madinah. Ya. Kenapa mereka bisa kalah? Karena orang-orang kafir itu melihat orang-orang mukmin itu kekuatannya sepertinya berlipat-lipat. Ya. Walaupun secara zahir mereka menyiapkan sekian kali lipat. Orang mukmin masih di bawah 3.000, mereka sudah di atas 10.000 dengan kekuatan penuh. Ya. Ngepung Madinah sehari 2 hari sombongnya bukan main. Seminggu 2 minggu mereka akan kuatnya sampai kapan mereka, pasti nanti runtuh takluk semua. Lewat minggu ketiga datang angin, mereka masak malam hari, apinya nggak bisa hidup. Makin lama anginnya semakin kencang. Akhirnya kemah-kemah mereka porak-porak. Kemudian didatangkan malaikat tentara Allah yang tidak kelihatan, yang didatangkan rasa takut, rasa khawatir pada hati mereka, pada perasaan mereka. Akhirnya mereka kalah total. Padahal menyiapkan 1 tahun suntuk itu. Mereka ingin membunuh Nabi, ingin menghancurkan semua orang yang beriman. Jadi memang kalau orang itu punya iman, itu Allah selalu membersamainya, Allah selalu menolongnya, Allah selalu menjadi walinya, Allah selalu menjadi pelindungnya. Kenapa zaman Nabi, para sahabat sampai zaman kejayaan Islam, orang Islam kok kekuatannya luar biasa? Dan bagaimana tidak tiap hari selama 13 tahun terus ayat-ayat tentang keimanan. Berbeda dengan Islam zaman sekarang kan maunya instan, gak mau memahami Quran secara keseluruhan. Belum Nabi saya dididik Allah oleh seluruh Al-Quran. Kita jauh lebih gak terbandingkan Nabi kok maunya instan, gak mau memahami Quran secara keseluruhan. Nabi mendidik para sahabat itu dengan seluruh wahyu yang diterima Nabi. Seluruh yang diterima Nabi disampaikan kepada sahabat. Dan kok kita jadi orang Islam maunya sebagian saja. Nanti kalau ayat-ayat kelihatannya agak berat sedikit, nggak usah disampaikan ya gitu. Yang ringan-ringan saja gitu. Ya makanya Allah sudah tidak mau jadi penolong orang-orang yang beriman, tidak mau jadi wali, jadi pelindung. Kenapa? Nggak sungguh-sungguh imannya. Padahal kalau imannya nggak kuat, itu seperti pohon tidak ada akarnya. Bagaimana bisa tumbuh? Tumbuhnya nggak bisa mengharapkan buahnya. Mencanangkan apa itu akhlakul karimah, kok nggak diawali oleh iman.
ya nggak akan pernah jadi. Wallahu yu'ayyidu binasrihi may yasha. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Ya orang yang iman amal soleh itu yang dikuatkan, yang dibantu oleh Allah. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai absar, mempunyai mata hati, mempunyai kejernihan jiwa. Ya. Itu kalau Imam Ghazali gambarkan jiwa seseorang, hati seseorang itu seperti kaca. Kaca yang untuk ngilu itu, di depan situ ada kaca kan? Nah itu begitu berbuat dosa, dusta, curang, itu ada titik noktah hitam di situ. Semakin sering berbuat dosa, noktah hitamnya sampai banyak. Nanti kalau penuh dengan dosa, kaca itu sudah tidak bisa memantulkan warna yang sebenarnya. Kenapa? Karena penuh dengan noda hitam. Nah, makanya di sini kenapa Allah berfirman liulil absar, orang-orang yang mempunyai mata hati. Maka Allah sering mengingatkan istafti qalbak. Coba itu perhatikan nasihat dari hatimu, dari nuranimu, dari qalbak, dari qalbunmu. Itu nanti bisa menemukan mana yang baik, mana yang tidak. Kita lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawat. Minan nisa'i wal banin. Minan nisa'i wal banin. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayati dunya. Wallahu
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار Ya, kita pahami dulu. Zuyina linnas, dijadikan indah pada pandangan manusia. Hubus syahwat, ya, memiliki kecintaan kepada minan nisa, wanita-wanita, wal bani, anak-anak. Ya, nisa itu ada juga yang memahami lain jenis. Ya, jadi yang laki senang perempuan, yang perempuan senang laki. Bapak Ibu sudah pernah lihat di perempatan Proliman Bogor? Ya sudah, saya cuma tanya dulu. Dengannya apa ya? Al-Qanatiril Muqantarati. Ya. Dan harta yang banyak. Ya. Al-Qanatiril Muqantarati, harta yang banyak, minadahab, dari jenis emas, wal fiddah, dari perak, wal qailil musawwamah. Nah, itu kuda-kuda pilihan. Zaman dulu itu kalau sudah punya kuda, itu larinya kencang, pergi kemana-mana bisa cepat. Itu digambarkan dulu kekayaan itu selain kuda, itu kalau punya unta yang bunting. Ya, itu enggak luar biasa. Itu kekayaan semacam itu begitu datang kiamat, itu udah enggak berguna semua, ditinggalkan semua. Apa ada orang yang menjelang kiamatul subro, sakaratul maut, yang diingat unta buntingnya? Enggak ada. Berapa menit sebelumnya mereka diperlihatkan, oh, dosa-dosa yang dia lakukan, gambaran nanti siksa kubur. Enggak sempat itu teringat mobil Mercy-nya ada sing lulus-lulus apa enggak gitu. Enggak ingat semua. Makanya di sini itu harta yang banyak, dari jenis emas, dari jenis perak, dari kuda pilihan, wal an'am, binatang-binatang ternak, ya, wal harf, nah, itu sawah ladang, ya, disebut dengan tuan tanah, apa tuan kebun, apa tuan taman, dan tuan-tuan yang lain. Itu sementara ini. Nah, kalau itu digunakan fisabilillah, itu yang betul-betul bisa menyelamatkan di akhiratnya. Tapi kalau nggak digunakan untuk akhiratnya, ya nggak beri manfaat apa-apa. Disebutkan zalika mataul hayatid dunya. Itu semuanya merupakan kesenangan hidup sementara di dunia ini. Ya, nikmat itu sebentar. Banyak kan ketika kecil sampai menjelang dewasa nggak bisa makan enak. Kenapa? Nggak ada yang dimakan. Begitu sudah tua, sudah berhasil mengumpul rezeki yang banyak, ganti nggak boleh makan oleh dokter. Nah itu di dunia ya begitu.
Dulu ketika masih muda mau naik mobil yang bagus belum mampu beli. Barang sudah umur 65 tahun punya mobil bagus nggak berani mengendarai. Dunia memang begitu. Punya mobil bagus bolak-balik kopi sawang sawang gitu. Kok ya apik men ya gitu. Tapi nggak berani mengendarai. Nah memang dunia itu tak disebutkan mata kulkati dunia. Hanya sangat sebentar. Kesenangan yang sebenarnya yang besok di surga. Makanya daripada mobilnya berpisah digunakan fisabilillah aja. Pagi-pagi digunakan ke masjid. Nggak bisa setir ngajak tetangganya. Ayo berangkat bareng, aku mobilnya gue sing mancal. Jadi kan sampai di masjid kan. Daripada sing iso mancal orang sing dipancal. Nah, sing juga ora iso. Dan kompak kan. Itu bisa menyelamatkan di akhirnya yang masuk surga. Nah, disebutkan wallahu indahu husnul ma'ab. Nah, yang ada sisi Allah itu tempat kembali yang baik, surga. Kenapa dibandingkan dunia kok dengan surga? Karena kebanyakan orang terlupakan surga hanya masalah dunia. Makanya di sini langsung dipaparkan beriringan. Ya, tapi itu kalau orang mau memahami Quran. Sekarang berapa banyak sih orang yang memahami Quran? Rata-rata nggak mau kan? Malah khawatir. Aku belum punya masjid. Syaratnya apa? Syaratnya rasa memahami Quran. Yang memahami Quran es hidup tentang aku. Orang Islam kok nggak menggunakan Quran? Ke masjid mana? Masjid Quran. Ada main Quran ya Pak? Kapok saya kalau main Quran. Nah itu model apa? Padahal yang bisa menyelamatkan itu karena memahami dan mengamalkan Al-Quran. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Nabi diperintah oleh Allah, katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu, yang lebih baik dari dunia seisinya. Lilladzina taqaw inda rabbihim. Ya, apa itu? Untuk orang-orang yang bertakwa. Indaru pada sisi Allah ada jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Ya, disediakan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya. Disediakan apa lagi? Azwajam mutahharun. Pasangan-pasangan yang disucikan. Bukan sekedar wanita atau istri yang tidak datang bulan, yang tidak nifas, tetapi mutahharun di situ dibersihkan dari segala macam penyakit hati. Ibu-ibu senang nggak punya suami yang ganteng yang kulit cagak listrik, tetapi tiap hari makan hati? Nggak seneng kan? Sama bapak-bapak mau nggak? Itu punya istri cantiknya seperti neon itu, tapi penuh sakit penyakit hati, nggak mau kan? Maka di sini ini azwajum mutahharun, pasangan-pasangan yang disucikan dari segala macam penyakit hati. Nah itu, jadi jangan hanya bersih dari segi fisiknya, bukan hanya itu. Karena yang sering kali menyakitkan hati bukan masalah fisik, seringkali masalah perasaan, masalah hati, masalah sikap, masalah perkataan, masalah perbuatan. Iya apa enggak? Kadang-kadang bapak-bapak itu pura-pura nggak ngerti itu. Ya. Terus waridwanu minallah. Nah, itu serta diridhoi oleh Allah. Kenapa itu dikatakan lebih baik? Tadi misalnya, ya, itu kesenangan kepada harta, pada kuda, ya, pada binatang-binatang ternak, kepada tanah ladang. Nah,
Nah, yang surga itu jauh lebih baik dari itu semua. Jadi sebaik-baiknya, seindah-indahnya yang ada di dunia ini, walaupun ada hotel mungkin saking baiknya, seluruh syarat bintang itu nggak kelewat semua itu. Mau bintang 5, mau bintang 7, mau bintang 9, mau bintang 16, kelewat semua saking hebatnya. Gak ada yang satu malam itu bayarnya 1,5 miliar. Itu nggak sebanding sama sekali dengan surga. Orangnya seamput-amputnya bersokoki. Artinya sama sekali jauh lebih baik dari itu. Itu di surga. Karena yang bedakan apa? Waridwanu minallah, penuh ridho dari Allah. Semuanya itu menyenangkan karena diridhoi oleh Allah. Nah, di dunia itu ada sawah, ladang, ada ternak macam-macam. Kalau enggak lapang dadanya, malah bikin repot kan. Punya ternak yang banyak, khawatir nanti kalau dicuri orang gimana. Seharusnya hartanya menjaga dirinya, malah dirinya yang kewajiban jaga harta. Maka sak labang itu dulu, ketika ternak kambingnya belum banyak, masih sempat sholat jamaah dengan Rasulullah. Nah, habis sholat kok kelepak terus balik. Berarti ini kamu juga begitu. Ditanya, sak labang kenapa kamu? Ya Rasulullah, ini kain yang dosanya cuma satu, gantian sama istri. Dan lagi gitu lagi. Terus minta, ya Rasulullah, tolonglah kami itu didoakan supaya kaya. Nabi tanya, apa kamu betul siap? Coba dipikir dulu. Jangan-jangan kamu lulus diuji dengan kemiskinan, gak lulus diuji dengan kekayaan. Kuat ya Rasulullah, yakin. Bolak-balik itu terus. Ya tulangnya betul. Kambingnya anak kita, seorang kambingnya semua. Lama-lama nggak sempat ke masjid. Ditanya, sak lapor kemana itu? Itu repot ngurusi kambingnya di padang rumput ya Rasulullah. Ada yang kira gugu. Nah itu. Nah memang terjadi seperti itu. Jadi wallahu basirun bil ibad. Dan Allah melihat akan hamba-hambanya. Jadi semuanya di dunia itu sebetulnya untuk menguji kita. Ya, itu yang paling berbahaya. Paling berbahaya. Orang glamor dosa, berbuat dosa terus, ya, yo kafir, yo musyrik, yo zindik, yo kadzib, yo zalim, tapi melimpah harta benda. Semuanya seperti melimpah. Ya. Itu paling berbahaya. Dilupakan akan hakikat hidup. Seakan-akan hidup itu hanya di dunia ini. Padahal di dunia hanya sangat sebentar. Makanya hidup di dunia itu lebih baik kaya yang beriman daripada miskin tidak beriman. Iya kok enggak? Iya. Malah coba makan itu pun gak lupa. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Siapa tadi? Orang-orang yang diridhoi oleh Allah, yang disediakan surga, yang di surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang disediakan pasangan-pasangan yang dibersihkan dari segala macam penyakit hati, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman, ampunilah kami, ya maghfirlah dosa-dosa kami, gitu kan? Bersihkanlah kesalahan kami, ya dulu banyak dosa-dosa kami, waqina adzabannar, dan pelihara kami, selamatkanlah kami, hindarkanlah kami
dari siksa neraka yang ada benar. Nah, siapa itu yang masuk semua itu? Satu, as-sabirin, orang-orang yang sabar. Was-shodiqin, orang-orang yang benar. Wal-qanitin, orang-orang yang selalu taat. Masih nggak kemarin pagi istrinya Imran namanya Hannah. Itu kan ketaatan pada Allah, ketaatan pada suaminya luar biasa. Itu namanya Hannah. Punya anak perempuan yang besar, diambil istri oleh Nabi Zakaria. Anak perempuan yang berikutnya namanya Maryam. Ketika hamil, janji pada Allah, ya Allah, ini anak saya ini nanti sepenuhnya kami serahkan untuk mengabdi ke Baitul Maqdis. Sekarang ada enggak ibu-ibu yang hamil mengatakan begitu? Loh, ini yang kami hamil janji itu sepenuhnya untuk menghamba kepada Baitullah, untuk merumah masjid di apa ini? Darul Mutakin Kurangan. Ada enggak? Ada. Lah hamil orang kelingan masjid itu. Malah anakmu besok iya semoga dulu. Besok kerja di ekonom lah gitu. Jadi so kalahnya Jos Soros itu. Jadi kalau orang hebat itu politik, itu selalu kesiapannya itu untuk ya ta'adzim, untuk menghambakan diri, untuk memakmurkan Baitullah. Saya mengumpulkan banyak kisah orang-orang yang terlibat. Selain kepala dari sahabat yang ada 4 buku 4 jilid, masing-masing jilid isinya 15, 4 jilid 60. Tapi ada juga zaman sekarang ini, ada namanya Nakomi, Nanang Kosif Yusuf, singkatan itu Nakomi. Itu anak muda, tiap menjelang pagi itu bangun jam 3 sedikit bangun, kontemplasi, berpikir, doa, belajar memahami Quran. Hari-hari begitu. Kemudian setelah lulus aliyah, seakan-akan Allah itu menunjukkan, memberikan irodah pada dia, muawanah pada dia. Dan lulus aliyah, panggil sama bapak ibunya, meneruskan belajar. Ibunya sampai bingung, bapaknya bingung. Nah, kau mangan opo, manggone endi? Anaknya bilang, nanti Allah yang akan menyediakan. Bapak ibunya semakin bingung. Ibu bapaknya kerjanya ngayun becak. Kalau dia berpendidikan tinggi nggak mau jadi tukang becak kan? Ya lebih baik jadi pilot, walaupun tertidur tetap dibayar. Akhirnya betul sampai kota, itu nyari masjid. Sampai di situ ingin ketemu ketua takmir masjid. Dia bilang ingin mengabdi, ingin memakmurkan Baitullah. Terus ketua takmir itu sampai bingung. Dia di atas bawah, ini belum pernah kenal, tapi kok ingin sekarang memakmurkan masjid. Ya kalau jujur, kalau enggak nanti ke amplifiernya hilang gitu. Kalau mic-nya hilang gimana? Kalau musab Quran hilang gimana? Dan dia berusaha meyakinkan. Mau ingin, akhirnya dia sudah dicoba dulu dengan dilihat oleh yang sudah lama kerja situ. Dia buktikan, ya kamar kecil dibersihkan, bukan yang kecil dilebarkan, bukan, dibersihkan sampai kincling itu, ngungkuli bersihnya dari hotel. Semua dia loh. Yang tempat-tempat Quran dulu gak mati, dibersihkan semua. Sehari 2 hari, ternyata betul. Dia hanya satu saja hidupnya Pak, untuk memakmurkan masjid Baitullah. Setelah itu apa? Orang-orang kaya di situ tertarik, ngumpulin duit untuk kasih beasiswa.
Akhirnya dia kuliah di IAIN. Setelah kuliah kemudian ini si sang profesor yang itu mendirikan namanya memberikan konsultasi Islami, ya, treatment Islami, konsultasi Islami. Dia yang dipercaya untuk mengatur nyusun semuanya. Yang dia perhatikan gimana cara treatmentnya, gimana cara nerimanya, bagaimana cara nasihatnya, bagaimana dia proses. Dia perhatikan dia. Akhirnya dia kembangkan, dia tulis sebagai perhatian, akhirnya booming. Dia dulu pernah dilenggarakan di di stadion sampai kumpul 26.000 peserta. Pada berkembang bukannya di Indonesia saja, sampai ke Malaysia, sampai ke Brunei. Sukses luar biasa. Hanya apa? Hanya karena ingin memakmurkan Baitullah. Jadi memang ya namanya di sini ya, wal qanitina wal munfikina, ya, orang-orang yang qanitin, yang taat penuh, yang munfikina, orang yang menafkahkan, membelanjakan fisabilillah, wal mustaghfirina bil ashar, ini orang-orang yang memohon ampun pada waktu sahur, ya, menjelang waktu sahur. Jangan sahur itu kepadanan, akhirnya nggak bisa sahur beneran. Ternyata sudah suruh ya. Kalau digunakan cerita kok waktunya jadi cepat ini. Waduh, cerita terus orang paham Quran ini. Ya Bapak Ibu, insya Allah besok pagi kita lanjutkan mulai ayat 18. Oh ya, nanti sore kita mulai untuk memahami Quran di Gedung Kala. Sholat asar di sini, terus ke Gedung Kala. Yang mau sholat asar di masjid sendiri-sendiri silakan. Itu yang atur nanti kawan-kawan sama Pak Sumadi, Ustaz Sumadi. Mau kerja bakti nyiapkan aja berapa? Habis sholat zuhur, Bapak Ibu yang tidak sempat bisa nyempatkan. Nanti kalau siapa yang sempat, juga ada yang sempat. Makanya jangan siapa yang sempat, siapa yang mau menyempatkan. Untuk fisabilillah jangan yang turahan. Fisabilillah itu yang terbaik. Maka siapa yang mau menyempatkan, jangan siapa yang sempat. Siapa yang menyempatkan setelah sholat zuhur, persiapan untuk di Gedung Kala. Setelah sholat asar kita mulai dari surat Al-Baqarah. Semuanya boleh, ibu-ibu monggo, bapak-bapak monggo, adik-adik, ya, semuanya bisa hadir untuk kita memahami Al-Quran. Nanti yang memimpin insya Allah Ustaz Sumadi. Nanti kami yang membersamai. Insya Allah bisa lebih detail dari yang di masjid ini. Ya, kita berusaha untuk yang terbaik. Ya, selama masih ada kesempatan, mari berusaha maksimal. Hidup dunia hanya sebentar. Betul-betul nyata untuk kehidupan di akhirat besok yang politina bila. Semoga selalu berada pada ridha Allah, selalu pada jalan Allah. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.